Kami mengakui adanya pelanggaran berat berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen FISIP terhadap salah satu orang mahasiswa. Hasil pemeriksaan itu kami sampaikan kepada rektor, sekaligus rektor segera membentuk tim pemeriksa disiplin. Sepekan lebih sejak aksi mahasiswa digelar, namun putusan dari tim pemeriksa Rektorat Unsut tidak juga dihasilkan. Dikhawatirkan bisa menjadi bola yang dipermainkan begitu, karena harapan kita jelas tuntutan di alinea yang ketiga itu dikembalikan ke UU nomor 12. Publik menanti bukan hanya hasil tapi juga sikap. Apakah Unsut akan memperbaiki diri atau terus bersembunyi? Sudah beberapa minggu sejak aksi mahasiswa dilakukan. Mahasiswa sudah turun ke jalan, menyuarakan tuntutan, berharap ada tanggapan yang jelas. Tapi sampai hari ini, Rektorat belum juga memberikan hasil apapun. Tidak ada kejelasan, tidak ada pertanggungjawaban. Yang terasa justru sebaliknya. Kehidupan kampus berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal masalah ini belum selesai. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang. Kalau terus dibiarkan, bisa jadi akan ada hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi, seolah kampus ini tidak belajar apa-apa. Kita bekerja dari tahun 2022 sampai akhir 2024, kita itu ada sekitar 32 kasus. Dari awal Januari hingga pertengahan Juni itu sudah sekitar 20 kasus yang masuk. Sejak Januari ya 2025 sampai sekarang itu kami sudah menerima pengaduan banyak 8 perkara terkait dengan TPKS. Dari 8 perkara ini yang kami terima pengaduannya, 4 diantara sudah terselesaikan, artinya sudah sampai ke tingkat pengadilan. Yang 4 belum selesai, masih dalam tahap penyelidikan. 1 diantaranya itu yang menyangkut ke perguruan tinggi. Di 2025 untuk korban yang datang itu sendiri dampingi oleh penasihat hukum saat itu. Ketika kami menerima pengaduan dari korban langsung, biasanya karena ini kan sudah dewasa ya, TPKS sudah dewasa, sehingga ketika kita menerima pengaduan, korban datang sendiri, kita terima pengaduannya, kemudian kita koordinasi dengan UPTD, terus kemudian setelah kami terima disarankan agar si korban itu melakukan pemeriksaan visum. Di kita Polri punya dokes ya, dokes pemeriksaan terkait dengan nanti luka yang terjadi. Kemudian selain visum juga kami gandeng dinas UPTD Kabupaten Banyumas terkait dengan nanti pendampingan terhadap psikologi. Kita hanya memantau saja sejauh mana kemauan daripada si korban. Kalau memang korban mau hadir ke sini, kita layani, kita terima pengaduannya dan kita proses, nggak masalah kita. Negara sudah punya undang-undang untuk melindungi korban. Polisi sebagai pelaksana hukum mengaku siap bertindak. Tapi pada akhirnya, mereka berhenti di titik yang sama bahwa jika korban belum mengadu, mereka tidak bisa melangkah membawa kasus itu ke ranah hukum. Sistem hukum ini seperti menunggu lampu hijau dari korban. Padahal, justru korbanlah yang paling rentan dan paling takut. Kalau hukum hanya bisa bergerak setelah korban bicara lebih dulu, lalu siapa yang sebenarnya dilindungi?
berbicara terkait dengan kekerasan seksual ini selalu berangkat dari yang namanya relasi kuasa. Relasi kuasa yang selalu ada pihak yang dirugikan di situ. Ketika berbicara di kampus, kekerasan seksual ini berangkat dari relasi kuasa, bisa antara dosen dengan mahasiswa, bahkan mahasiswa dengan mahasiswa. Ibaratnya ketika mahasiswa menjadi pengurus atau ketua di salah satu organisasi dan dengan stafnya, bahkan dosen dengan mungkin pejabat kampus, dan di situ relasi kuasa itu hadir sehingga banyak sekali dari relasi kuasa itu menimbulkan berbagai macam kekerasan seksual yang terjadi. Dari relasi kuasa ini akhirnya menimbulkan ketakutan bagi para korban untuk bisa bersuara. Sekecil bercerita dapat menimbulkan ketakutan karena dari relasi kuasa yang ada, contoh kita ambil kasus di kampus, adanya relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa. Adanya ketakutan bagi mahasiswa untuk bersuara ketika menjadi korban kekerasan seksual karena satu, ancaman akademik dia, mulai dari ancaman nilai, ancaman proses dia dalam belajar, sehingga ketakutan-ketakutan ini yang pada akhirnya menjadikan korban lebih baik bungkam daripada hak-hak dia ketika di pendidikan itu terancam karena adanya relasi kuasa tersebut. Ketika korban bersuara, respon-respon seperti dikucilkan, korban selalu disalahkan, korban selalu tidak berada di posisi yang didengarkan gitu. Bahkan dalam satu kasus, ketika korban itu bersuara, justru malah selalu ditanyakan kenapa mau, kenapa bisa gitu. Dan hal-hal tersebutlah yang menjadikan korban-korban kekerasan seksual itu takut untuk bersuara karena selalu disalahkan. Bahkan sekecil ketika korban kekerasan seksual ini beraktivitas, terus juga menampilkan bagaimana padarnya dia berpakaian, selalu disalahkan pakaian dia, kayak kenapa pakai seperti itu. Padahal di sini yang harus digarisbawahi adalah pola pikir masyarakat yang perlu diedukasi, perlu dikasih pencerdasan, bukan menyalahkan korban yang kenapa padarnya mau menggunakan pakaian seperti itu. Karena dalam beberapa kasus orang yang pakaian tertutup pun masih menjadi korban kekerasan seksual. Saya lebih melihat bahwa selain betul budaya patriarkis di negeri kita, tapi kita juga harus melawan betul cara pandang bahwa melihat perempuan itu sebagai makhluk sekunder itu loh. Saya sangat benar-benar sangat tidak menyepakati itu. Artinya setiap terjadi kasus kekerasan seksual, Anda tahu siapa yang disalahkan dulu? Korban. Sekian banyak. Salah sih kayak nganggone celana pendek. Loh, nggak ada yang salah dengan tubuh kami. Kami perempuan itu punya kemerdekaan terhadap badan kami gitu loh. Kami itu dengan para laki sebagai makhluk yang setara. Artinya kita juga harus ada upaya pembelajaran juga, pendidikan ke keluarga juga, bahwa penghargaan kepada sesama itu ya laki-laki perempuan itu sama, setara. Itu juga harus diajarkan sejak dini betul. Ketika korban kekerasan seksual mengalami kasus di bulan Januari misalnya, dan dia melaporkan kasus ini di bulan Februari atau mungkin di tahun depan karena dia belum cukup siap untuk bisa menceritakan tersebut. Namun kadang respon-respon pihak luar gitu ya, kenapa baru melaporkan sekarang? Dari dulu kemana aja? Padahal dari situ pun suara korban harusnya kita hargain terlebih dahulu. Kita gunakan suara korban ini sebagai efek domino pada nantinya korban-korban lain dapat bersuara. Namun respon masyarakat atau respon dari beberapa pihak ketika korban melaporkan, kenapa baru lapor sekarang, itu yang menjadi ketakutan bagi para korban untuk bisa menyuarakan. Suara korban ini menjadi hal yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga gitu. Bagaimana pada akhirnya suara korban ini dapat menjadi satu suara korban dapat membuka suara-suara lain gitu. Ketika kita berbicara terkait dengan prosedural hukum, kadang kita melihat realitanya bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini ada beberapa hal yang bias gitu. Ketika korban kekerasan seksual melaporkan dan di situ dibutuhkan barang bukti. Ketika dalam tempat sepi dan kekerasan seksual
ibaratnya dia diraba dan lain sebagainya, tidak ada yang membekas di badan dia, apa yang harus dibuktikan gitu. Bagaimana pada akhirnya korban itu bersuara, apa yang harus saya lakukan karena saya tidak ada bukti, padahal mulai dari jiwa, mulai dari jiwa dia itu sudah rusak karena kekerasan seksual. Karena dalam beberapa kasus kasus selalu berhenti karena tidak ada bukti, padahal korban sudah menceritakan hal-hal tersebut gitu. Kita melakukan aksi simbolis berupa pembungkaman melalui lakban itu sebagai salah satu bentuk bahwa realitanya korban kekerasan seksual selalu dibungkam, selalu tidak diberi hak untuk bersuara. Di situ kita memberikan pemahaman kepada teman-teman, kepada masyarakat, realita terkait dengan kekerasan seksual. Aku sadar ini bukan hanya soal korban yang belum melapor, tapi juga tentang sistem yang belum cukup berpihak pada mereka, tentang prosedur yang rumit, tentang rasa takut yang tumbuh karena relasi kuasa sehingga membuat banyak korban enggan melapor. Namun, ini juga bukan hanya soal negara. Kita pun punya andil. Selama kita mudah memberi stigma pada korban dan permisif terhadap pelaku, maka sama saja kita ikut memperpanjang siklus kekerasan itu sendiri. Apa yang terjadi seharusnya menjadi koreksi bersama, agar nantinya tidak ada lagi yang memilih diam karena ketidakadilan. Jadi awalnya kenapa fakta itu akhirnya terbentuk, kemudian akhirnya ikut dalam pusaran kasus ini, itu awalnya adalah perbincangan di WA grup komunikasi angkatan 2003, angkatan saya. Setelah mendengar dan membaca dari berita online, dari perbincangan yang awalnya kami pikir itu hanya gosip ya, isu ya, karena kami belum punya akses untuk mengkonfirmasi kebenarannya awalnya. Akhirnya kami melihat perkembangan berita, lalu ada pernyataan dari dekan ketika ada demonstrasi di FISIP Unsur, itu hari Senin tanggal 28 Juli 2025 ya. Itu menjadi pijakan kami untuk akhirnya mengumpulkan teman-teman yang punya perhatian sama, lintas angkatan dari, jadi angkatan komunikasi itu yang paling senior tahun 1999. Kemudian kami coba hubungi masing-masing teman-teman yang kami masih bisa hubungi gitu ya, masih bisa berkomunikasi. Kemudian akhirnya berkumpul di sebuah WA grup dengan nama Forum Alumni Komunikasi Lintas Angkatan Unsur. Karena kami memiliki anak perempuan yang usianya sebaya. Jadi sudah ada yang di bangku SMA, sudah mau masuk ke jenjang perkuliahan. Jadi isu ini terasa dekat ya dengan kami ya. Kemudian juga rasa empati kami terhadap korban, di mana korban ini adik kelas kami gitu ya. Jadi ketika kami mendengar dan membaca berita tentang isu ini membuat kami terpanggil untuk melakukan sesuatu sebagai alumni untuk mendukung korban agar tidak merasa sendirian. Seperti itu, Mbak. Kemudian, Mbak, kalau secara personal, kasus ini memantik ingatan saya ketika saya masih aktif berkuliah di Unsur, di FISIP ya, di komunikasi. Itu ada sedikitnya 2 kasus
kasus itu keduanya diselesaikan secara internal dan tidak ada finalisasi secara hukum. Masa itu kan udah hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Lalu berulang kembali saat ini gitu, tidak ada perubahan. Padahal saat ini sudah ada satgas yang dibentuk untuk mencegah kekerasan seksual di kampus. Dari sana kami memutuskan untuk memberikan pernyataan sikap. Lalu berlanjut bergulir diskusinya hingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah petisi online menyusul pernyataan sikap kami yang pijakannya adalah pernyataan dekan di demonstrasi mahasiswa FISIP tersebut. Seperti itu. Itu yang memantik saya untuk membuat gerakan mengajak teman-teman kami bersama untuk melakukan sesuatu gitu. Bentuk dukungan kami konkretnya adalah melalui pernyataan sikap kami di awal setelah mendengar pernyataan dari dekan, melalui akun Instagram kami Fakta Unsut, dilanjutkan dengan petisi online yang saat ini sedang bergulir ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan 600-an tanda tangan, semoga bisa bertambah lagi. Hal ini adalah salah satu cara kami untuk menyampaikan kepada publik keberpihakan kami terhadap korban. Kemudian juga akun Fakta Unsut ini juga menjadi penyebaran informasi dan update terhadap kasus seperti itu. Fakta Unsut berkomitmen mendukung penuh korban untuk melalui kasus ini. Kami mengawal kasus ini dan berharap korban bersedia untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Kami sebagai alumni, forum alumni, kami menyediakan diri untuk membantu korban jika korban memang ingin menempuh jalur hukum. Karena payung-payung hukumnya, peraturannya, undang-undangnya sudah ada. Nah, ini yang menjadi komitmen kami ke depannya, seperti itu. Sebenarnya menurut kami menjadi kontraproduktif terhadap payung hukum yang sudah disediakan oleh negara. Jadi pandangan bahwa ini merupakan aib yang harus ditutupi, yang tidak boleh dibuka ke publik atau bahkan diselesaikan secara hukum formil, ini tidak sesuai dengan keberadaan payung hukum yang sudah disediakan oleh negara. Padahal negara sudah menyediakan payung hukumnya dan mahasiswa sebagai kalangan terdidik harus melek hukum, harus paham bahwa payung hukum ini bisa dijadikan perlindungan oleh mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi seperti itu. Kalau Unsut tidak berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan payung hukum yang berlaku, kedepannya ini akan menimbulkan keraguan publik apakah hal ini bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu akan menjadi pertanyaan publik yang tidak akan bisa selesai. Jadi di situ kami sebagai alumni berharap Unsut bisa melakukan finalisasi kasus ini itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Solidaritas publik terhadap kasus ini menjadi sangat penting karena perhatian publik terhadap penyelesaian kasus ini menjadi dorongan bagi Unsut untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki cara pendekatan menyelesaikan konflik seperti ini melalui payung hukum yang sudah disediakan oleh negara. Jika Unsut masih menggunakan cara-cara lama untuk menyelesaikan kasus ini, maka ini akan jadi presiden buruk bagi Unsut ke depannya. Karena tidak ada jaminan bagi mahasiswa Unsut untuk mendapatkan rasa aman ketika berada di lingkungan Unsut dari ancaman kekerasan seksual. Memang menjadi sebuah hal yang patut disayangkan ketika
pihak kampus sampai saat ini belum memberikan rekomendasi sanksi yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual di kalangan dosen yang memang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman. Akan tetapi di satu sisi dengan adanya kami selalu mengawal, mengadvokasikan kasus tersebut hingga memunculkan sebuah sanksi yang sepantasnya, proses-proses edukasi, proses-proses pencerdasan dan pemasifan isu ini terus kami lakukan secara masif dan sistematis. Belum lama, baru kemarin kita mengunggah sebuah statement propaganda yang menyampaikan bahwa kami menekan pihak universitas, khususnya tim khusus yang dibentuk oleh pihak rektorat untuk segera memberikan rekomendasi sanksi yang sepatutnya, yang seadil-adilnya bagi pelaku. Kami beriktikat untuk terus mengawal isu ini, bekerjasama dengan teman-teman dari media, kemudian dari internal BEM Unsur sendiri untuk terus serta mengawal dan meningkatkan antusiasme teman-teman mahasiswa dan juga publik terhadap isu yang sedang beredar pada saat ini. Menindaklanjuti proses konsolidasi yang sudah kami lakukan bersama kawan-kawan di berbagai fakultas, berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga sesama rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat secara umum, tentu kami memiliki tuntutan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, secara garis besar kami menuntut adanya lingkungan yang menolak segala bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, kami menolak dan mengecam segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh birokrat kampus dalam upaya untuk meringankan sanksi ataupun melakukan intimidasi pada pihak-pihak yang seharusnya diberikan kebebasan di dalam proses penyelesaian kasus kekerasan ini. Kemudian yang ketiga, kami menuntut pihak Satgas dan tim khusus yang dibentuk oleh rektorat untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik. Berikutnya yang keempat, kami menuntut sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku sebagai bentuk efek jera sehingga dapat menghindari tragedi-tragedi yang akan mendatang. Kemudian yang terakhir, kami mengajak kepada seluruh mahasiswa Unsud untuk bersolidaritas, ikut serta dalam pengawalan ini, memberikan berbagai edukasi kepada sesama untuk turut serta selalu menjaga nafas pergerakan dalam mengawal kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman. Ada 2 proses yang sedang kami lakukan dalam upaya untuk segera menekan pihak kampus untuk memberikan sanksi, rekomendasi sanksi lebih tepatnya kepada yang bersangkutan. Yang pertama, proses advokasi. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kampus, kami selalu menanyakan kepada tim yang dibentuk oleh pihak rektorat dalam hal ini mengenai proses-proses apa yang sedang terjadi. Terakhir kali kami mengetahui bahwa sekarang dari tim yang dibentuk oleh pihak rektorat itu sedang merumuskan mekanisme seperti apa yang harus dilakukan. Tentu hal ini bertentangan dengan yang sebagaimana seharusnya terjadi, bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan penyelidikan, baik itu memanggil pelapor dan terlapor, berikut sanksi dan barang buktinya, hanya Satgas PPK. Tapi di sini pihak tim yang dibentuk rektorat juga melakukan hal serupa. Tentu ini menjadi satu peringatan kepada pihak kampus untuk segera melakukan prosedur sebagaimana mestinya. Itu proses advokasi yang kita jalankan. Yang kedua adalah kami selalu memasifkan informasi, memberikan kecerdasan dan edukasi kepada seluruh masyarakat dan juga mahasiswa Unsud secara khususnya mengenai kasus ini, sehingga apabila nanti kita memerlukan eskalasi sosial politik yang lebih masif, tentu kawan-kawan mahasiswa Unsud sudah siap, kawan-kawan mahasiswa Unsud sudah turut serta berpartisipasi dan bisa sekaligus memberikan tekanan kepada pihak kampus dalam proses ini untuk segera memberikan rekomendasi sanksi yang sejujur-jujurnya, yang seadil-adil dan yang seberat-beratnya bagi pelaku. Kemudian harapan kami kepada seluruh mahasiswa Unsud, kawan-kawanku sekalian, bahwa kasus ini belum selesai. Pengawalan tetap terus terjadi, perspektif korban terus kami kedepankan, sehingga apabila nanti kiranya kita perlu berkonsolidasi, kita perlu berkumpul untuk mengeskalasikan isu ini lebih masif dan juga memberikan tekanan yang lebih besar kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian kasus ini, maka kami sampaikan bahwa seruan teman-teman untuk turun ke jalan, untuk terus berada dalam barisan gerakan untuk melawan segala bentuk kekerasan,
adalah panggilan bagi kita semua, sehingga kawan-kawan semua tentu menjadi suatu kehormatan bagi setiap sivitas akademika, bagi setiap mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman untuk turut serta dalam mengawal proses ini. Setidaknya kepedulian kita secara individu untuk memberikan pemahaman, untuk memasifkan informasi, untuk terus menggaungkan ini sebagai bentuk diskusi kawan-kawan circle-nya, kawan-kawan tongkrongannya, kawan-kawan di kanan kirinya, sehingga kasus ini terus bisa kita kawal hingga tuntas. Dukungan datang dari banyak pihak. Komitmen untuk mendampingi korban masih terus disuarakan. Tapi selama penyelesaiannya masih pakai cara yang lama, bagaimana mengharapkan perubahan jika penyelesaian masalah ini masih sama saja? Sekarang, semua tergantung pada pihak Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Apakah mereka akan memilih untuk berubah dan membenahi sistem, atau tetap mempertahankan cara-cara lama yang terbukti tidak menyelesaikan apa-apa? Mungkin sebaiknya Anda turun saja dari kudamu, Jenderal. Jangan biarkan nama besarmu hanya menjadi tempat untuk bersembunyi mereka yang berjiwa kecil-kecil.